ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sadaqallahul azim. Para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Jami Al-Ittihad, yang mudah-mudahan kita semua di subuh yang mubarak ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita mengenai tentang sirah nabawiyah, karena beberapa hari lagi ini kita akan memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 27 Rajab. Setidaknya sedikit dan banyaknya kita akan mengenang mengenai sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da wafati Sayyidah Khadijah binnahu syahrin tufiya ammu Abu Talib fahazina alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas Islam itu sudah menyebar di negeri Arab Saudi, kemudian Rasulullah turun satu perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Walaupun awalnya Nabi itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan dakwahnya Nabi itu diprioritaskan dan diutamakan untuk kalangan sendiri, buat keluarganya, buat sahabat dekatnya, dan seterusnya. Kemudian ketika itu Rasulullah juga kita mengetahui menikah kepada Sayyidah Khadijah. Ini di tahun yang sama istri kesayangan baginda Rasulullah SAW bernama Sayyidah Khadijah. Beliau ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi begitu sedih ketika Sayyidah Khadijah ini wafat. Karena Sayyidah Khadijah adalah sosok seorang perempuan yang sangat luar biasa ketika menemani dakwahnya Rasul. Selang 1 bulan berikutnya, paman Nabi yang sangat disayang oleh baginda Rasul pun wafat. Jadi istrinya Nabi wafat, pamannya Nabi yang mengasuh Rasulullah, yang mengajak Nabi itu dalam hal berdagang, mengajarkan Rasulullah dalam hal bersosialisasi kepada masyarakat, di tahun yang sama dalam waktu yang tidak begitu lama Allah Subhanahu wa taala panggil. Siapa itu? Bernama Abu Talib. Maka pada saat itu Nabi sangat sedih sekali. Makanya dinamakan dalam bahasa Arab Amul Huzni, tahun kesedihan Rasulullah SAW. Maka pada saat itu ketika Rasulullah sangat sedih, ditinggal 2 orang yang sangat mempengaruhi dalam hidupnya Rasulullah, maka disitulah ada satu hiburan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Apa itu hiburannya? Yakni mengenai tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj merupakan 2 kejadian yang berbeda, tapi dilakukan dalam satu waktu. Isra 1, Mi'raj 1. Peristiwa Isra Mi'raj ini dialami oleh baginda Rasulullah SAW itu dalam waktu yang sama. 2 kejadian dilakukan dalam waktu yang sama. Yang pertama kita akan bahas bahwasanya ketika Rasulullah melakukan sebuah perjalanan Isra, ini ada beberapa hal yang memang ahli sejarah itu mengkaji. Di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ulama tafsir dan ulama sejarah berbeda pendapat mengenai dari mana Rasulullah ini melakukan perjalanan. Apakah Nabi dari masjid? Apakah Nabi dari kota Makkah? Apakah Nabi ini dari
negeri Saudi Arabia. Karena kalimat Masjidil Haram dalam Al-Quran ini memiliki banyak makna. Makna yang pertama, Masjidil Haram itu dengan makna Ka'bah. Makanya ayat Al-Quran itu mengatakan fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Palingkan muka kamu ke arah Masjidil Haram. Kita kalau sholat itu menghadap ke Masjidil Haram. Apa yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah Ka'bah. Jadi kita kalau sholat itu wajib semua anggota kita menghadap ke Ka'bah. Itu makna Masjidil Haram yang pertama. Yang kedua, Masjidil Haram itu dengan makna benar-benar masjid. Karena kata Rasulullah, "Shalatun fi masjidi hadza khairun min alfi shalatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram." Salat di Masjid Nabawi, di masjidku kata Nabi, lebih baik dari 1000 kali salat dibandingkan di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram benar-benar masjid yang oleh umat Islam itu banyak orang yang ziarah dan berkunjung ke sana. Yang ketiga adalah yang dimaksud dengan Masjidil Haram tanah haram semuanya, Pak. Makanya ketika ada orang umrah ataupun haji, biasanya oleh tour guide itu bilang ini tanah haram, ini tanah halal. Kalau tanah haram itu biasanya orang rada takut, Pak. Jangankan kita berdoa, kita ngomong sembarangan itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tanah haram. Tapi kalau tanah halal itu sama saja di negeri kita. Maka ada perbatasan, ada tanah haram, ada tanah halal. Sehingga Al-Quran mengatakan innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amin hadza. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka nggak boleh mendekati Masjidil Haram. Apa yang dimaksud dengan Masjidil Haram? Masjidil Haram yang maksudnya tanah haram semua. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir boleh mereka tinggal di Saudi, tapi nggak boleh masuk ke area yang sudah dikatakan dalam Al-Quran namanya tanah haram. Tadi saya bilang ada tanah haram, ada tanah halal. Itu makna Masjidil Haram. Makna yang keempat, inilah yang kita bahas. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram. Apakah Nabi itu dari Ka'bah? Apakah Nabi itu dari tanah haram? Apakah Nabi itu dari masjid? Karena Masjidil Haram tadi maknanya sangat banyak sekali. Sehingga ulama tafsir mengatakan Nabi ini melakukan sebuah perjalanan dari kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi Nabi bukan dari masjid, bukan dari tanah haram, bukan lagi dari Ka'bah. Tapi Nabi dari kota Mekah yang mana bertempat di rumah Ummul Hani, istri Rasulullah. Kemudian ada perintah di situ, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi itu ketika melakukan sebuah Isra, sebuah perjalanan, ini Nabi mampir dulu di beberapa tempat, Pak. Kenapa Nabi ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ahli sejarah mengatakan bahwasanya Nabi ini sedang berduka. Di tahun yang sama hati Nabi ini sedang pilu, sedang sedih sekali. Jadi Allah hibur dengan adanya perjalanan yang amat luar biasa, yang mana Isra Mi'raj ini pada hakikatnya menjadi mukjizat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kalau lagi sedih, lagi galau, diajak jalan-jalan sama suaminya, senang apa enggak? Senang kan? Senang, Pak. Minimal untuk menghibur diri Rasul. Nabi udah ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintai, Allah hibur dengan diajak jalan-jalan. Jadi Isra itu artinya apa? Berjalan di waktu malam. Nabi itu berjalan. Tetapi perjalanan Rasulullah ternyata banyak membawa hikmah dan pelajaran. Pertama, Nabi itu sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, yang pertama Nabi itu singgah yang dikatakan di beberapa tempat.
Pertama Thaibah. Thaibah itu Madinah, Pak. Dulu Madinah itu namanya Thaibah. Jadi dari kota Mekah Nabi belum ke Masjid Aqsa. Ada yang Thaibah. Jadi Nabi itu sampai dulu ke kota Madinah, baru Nabi ke yang namanya ke Masjid Aqsa. Yang kedua, Nabi itu singgah di Madian. Madian ini tempat di mana pernah Nabiullah Musa alaihissalam berada di situ. Nabi sholat, kemudian Nabi itu berdoa, kemudian mengirimkan doa untuk Nabiullah Musa alaihissalam. Yang ketiga, tempat yang Nabi lalui namanya Tursina, Bukit Tursina, di mana dahulu ketika Nabiullah Musa alaihissalam itu berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bani Israel ini saking bandelnya, Pak, saking enggak percaya kepada Nabi Musa, bahkan dikatakan dalam Al-Qur'an, wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami diperlihatkan Allah dalam bentuk wujud aslinya, dalam bentuk sejelas-jelasnya. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam berdoa di Bukit Tursina. Nabi itu pada saat itu sebelum ke Masjid Aqsa mampir dulu ke Bukit Tursina. Untuk apa? Salah satunya untuk berdoa di situ. Yang keempat apa? Al-maudi'u bimauli Masyidah binti Fir'aun. Nabi itu singgah. Ternyata ada satu tempat yang mana tempat itu sangat harum sekali, sangat wangi sekali. Nanya, wahai Jibril, ini tempat siapa? Kok harumnya luar biasa? Ternyata ini tempat yang dulu pernah di zaman Fir'aun laknatullah. Pada saat itu ada seorang pembantunya namanya Masyidah. Kita kenal kalau orang kampung namanya anaknya siapa? Siti Masyidah, Pak. Masyidah ini seorang pembantu yang mana pembantu ini sering merawat anak-anak daripada Fir'aun. Suatu ketika Siti Masyidah ini dia ini menyisiri rambut putrinya, anak daripada Fir'aun. Kemudian pada saat itu sisir yang ada di rambut anak Fir'aun itu jatuh. Ketika jatuh diambillah oleh Masyidah dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar kalimat itu, anaknya ini ngomong, wahai Masyidah, siapa yang kamu sebut? Bukannya bapak saya adalah Tuhan. Karena pada saat itu Fir'aun sudah memproklamirkan dirinya sebagai Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kamu yang paling mulia. Saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Maka pada saat itu mendengar ucapan Masyidah, dilaporkanlah Masyidah ke bapaknya. Besok harinya dipanggil, wahai Masyidah, apa yang kamu ucapkan kemarin ketika menyisiri anak saya? Kata Masyidah mengatakan, saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu Fir'aun sangat gak suka. Pada saat itu ketika ada orang yang beriman kepada Tuhannya Nabiullah Musa alaihissalam. Karena pada saat itu Fir'aun hidup di waktu zaman Nabiullah Musa alaihissalam, dan pada saat itu ada satu perintah, siapa saja yang melahirkan anak laki-laki maka anak laki-laki itu harus dibunuh. Akhirnya situlah Masyidah pada saat itu dikumpulkan kepala tentaranya, dan pada saat itulah Masyidah direbus hidup-hidupan. Jadi kalau dulu kita melihat, kita mendengar ada orang yang mana jasadnya diapain? Dibikin sop iga, Pak. Siapa tahu itu? Sumanto. Sumanto itu daging manusia direbus, ya. Itu mau mendingan Sumanto, orang udah mati. Direbus, dibikin sop sama Sumanto, lalu dimakan. Ini terjadi dulu lebih dahsyat lagi. Siapa itu? Masyidah seorang perempuan, dia juga punya anak, disiapkan kuali yang besar pada saat itu dan airnya sangat tinggi. Itu Masyidah semuanya diapain? Diceburin di situ, Pak. Nauzubillah, luar biasa. Itu teganya Raja Fir'aun yang pada saat itu menyiksa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sebelum Masyidah diceburkan di air yang mendidih,
ditanya, wahai Masitoh, permintaan terakhir kamu ini apa? Sebelum saya eksekusi kamu. Kata Masitoh, saya menginginkan tulang belulang saya ini di mana? Dikuburkan sebagaimana layaknya orang wafat. Akhirnya tulang belulangnya ketika sudah dijeburkan di air mendidih, dikubur di situ, Pak. Ketika Rasulullah Isra itu mencium, ini harum siapa ini? Ternyata itulah tulang belulang dari Siti Masitoh yang memang sangat berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa, Pak, orang-orang yang berpegang teguh. Jadi kalau Fir'aunnya udah mati, Abu Lahabnya udah mati, Abu Jahalnya udah mati, ketika kehidupan kita masih ada, memang mereka udah mati, Pak. Tapi sifat-sifatnya masih ada nggak? Masih ada. Ya, sifatnya masih ada, karakternya masih ada, itu terbukti wajib. Sumanto makan daging manusia, itu Mas Bani udah mati. Ini masih toh ketika masih hidup. Itu luar biasa. Maka oleh karena itu pada saat itulah akhirnya Allah muliakan kuburan Masito itu menjadi kuburan yang sangat wajib. Kemudian ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan, ya kita kalau sedang berjalan haus nggak Bu? Haus. Ya, itu Nabi ketika diajak berjalan dari itu, ternyata Rasulullah itu mengalami sebuah haus dehidrasi. Dikasih pilihan tuh, ada yang namanya air putih, dikasih pilihan yang kedua khamr, yang satu lagi dikasih pilihan yang namanya susu. Apa yang Rasulullah SAW pilih? Ternyata Nabi itu memilih yang namanya susu. Fakhtar laban, Nabi memilih susu. Faqala Jibril, ikhtartal fitrah allati anta 'alaiha wa ummatuka ila yaumil qiyamah. Kata Jibril, yang kamu pilih itu benar. Kenapa? Karena yang namanya susu itu melambangkan sebuah fitrah, sebuah kesucian, yang mana dengan kesucian itu kamu dan umat kamu insya Allah akan selamat sampai hari kiamat. Walau syarikal khamra lagauta ummataka. Kalau kamu minum khamar, ini umat kamu ini akan mengalami sebuah sebuah apa? Lagauta ummataka, umat kamu itu akan mengalami sebuah kehausan selama-lamanya. Jadi kalau diminum adalah khamar, umatnya ini akan mengalami sebuah mabuk mulu, Pak, tiap hari. Ini aja yang Nabi minum susu, umatnya banyak yang pada bertanya. Apalagi yang dipilih adalah khamar. Walau syarikal ma'a la gharabta ummataka. Kalau kamu minum air, maka umat kamu itu akan tenggelam fi bihari syahwat wal lazat, di dalam lautan syahwat, lautan maksiat, lautan dosa. Makanya Nabi pilih adalah susu. Sehingga ulama menyarankan, Pak, itu setiap tanggal 1 Muharram, salah satu ulama yang ada di Mekah bernama Abu Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki, beliau itu menyarankan setiap tanggal 1 Muharram untuk minum yang namanya susu. Susu apa? Susu putih pada saat itu. Ya. Tujuan apa? Tafakulan. 1 tahun dia melakukan sebuah kehidupan, mengarungi sebuah kehidupan, berharap agar menjadi fitrah. Fitrah itu artinya suci. Supaya memang fitrah manusia itu adalah benar-benar orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu tanggal berapa? 1 Muharram. Jadi kalau setiap tanggal 1 Muharram itu kebiasaan ulama-ulama dulu, memang hadisnya nggak ada dari Nabi. Perintah dalam Al-Quran nggak ada. Ini hanya tradisi ulama. Tanggal 1 Muharram itu dikasih susu satu-satu. Tujuannya berharap 1 tahun yang akan datang itu hidupnya bagaikan sebuah kesucian yang namanya fitrah. Nah, itulah Rasulullah melakukan yang namanya Isra. Kemudian Nabi itu luar biasa, Pak. Ketika diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah peristiwa Isra, Nabi itu melihat hal-hal di situ, Pak, diperlihatkan oleh Allah. Yang pertama, Nabi itu diperlihatkan dunia. Dunia itu ra'a wa huwa fi tariqi ila Baitul Maqdis ad-dunya bi suratin ajuzin.
Nabi itu diperlihatkan ketika melakukan sebuah perjalanan ke Baitul Maqdis, ada seseorang gambarnya orang tua yang sudah lemah, orang tua yang sudah tidak memiliki tenaga. Nah, ini diibaratkan sebagai apa? Isyaratun ila anna fata min umuri dunya aktsaru mimma baqiya. Ini digambarkan dari usia umur dunia. Dunia ini udah apa? Udah tua sebetulnya, ya. Dunia ini udah cukup lama. Kira-kira kalau orang udah tua, orang-orang mau bongkok, mau kemana tuh, Pak? Mau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dunia di zaman itu, ya, ketika Rasulullah diperlihatkan ada sosok orang tua yang udah payah, yang udah tua renta, nggak punya tenaga, itu kata Jibril adalah sosok dunia kamu. Jadi artinya apa? Dunia itu tidak begitu lama, hanya sifatnya sementara. Itu yang pertama. Yang kedua, ra'a syai'an mutahayyan an tariq jad'uhu wa huwa iblisu. Nabi melihat sesuatu dari jalannya itu yang mengajak semua manusia. Ternyata siapa ini yang mengajak? Wa kana minal jinni wal mu'min fi awwal amrihi. Jadi kita ini kadang-kadang diajak oleh dua orang. Pertama diajak oleh manusia, yang kedua diajak oleh iblis. Kalau kita diajak oleh manusia, biasanya ini adalah ke jalan-jalan yang Allah Ta'ala ridhoi. Yang kedua, ada orang itu diajak kepada jalan-jalan melakukan maksiat. Itulah jalan yang memang pada saat itu dipengaruhi oleh bisikan-bisikan setan. Udah gak usah sholat ke masjid, masih subuh, ya, dingin, hujan, jauh, itu bisikan setan tuh. Kira-kira kita mau atau enggak mengikuti ataupun menolak daripada bisikan itu? Karena manusia pada hakikatnya tadi ada yang memang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk. Yang ketiga tadi adalah Nabi diperlihatkan kuburan Masyutoh. Ini melambangkan apa? Melambangkan orang-orang yang taat dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jarang Pak yang kayak gitu. Kadang-kadang kita ngomong benar, ngomong yang hak, ini yang salah, ini yang benar ketika kita belum punya jabatan. Tapi ketika kita udah punya kedudukan, kita udah punya pangkat, kita itu memiliki satu derajat mungkin di sisi manusia, kadang-kadang orang itu akan tidak istiqomah lagi. Di mana di situ ada materi, disitulah imannya akan goyah. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini masih sosok yang memang pada saat itu berpegang teguh atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan rela yang namanya masyitah diceburkan ke air yang sangat mendidih. Masya Allah. Makanya disitulah masyitah termasuk orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang Nabi Musa, yakni Allah, dan dia termasuk perempuan yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Nabi diperlihatkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang sedang menanam, kemudian dia panen. Dia menanam lagi, kemudian mendapatkan hasil panennya. Ternyata orang-orang inilah orang-orang yang jihad fisabilillah. Jadi kita Pak berbuat baik, itu nanti akan diibaratkan dalam surga seperti orang yang menanam sesuatu, kemudian dia akan memanen, akan mendapatkan hasilnya. Kita ini di dunia ini sedang apa ini? Sedang nanam. Nanti yang kita ambil ketika berada di akhirat. Jangan berharap panen kalau nggak pernah nanam. Yang udah nanam aja kadang-kadang dapat. Gitu. Orang mau bahagia akhirat, tapi ketika di dunia ini nggak pernah melakukan amal kebaikan. Maka kemarin saya katakan kalau orang usia 40 tahun lebih, itu dalam dirinya masih malas untuk sholat jamaah, masih malas untuk melakukan kebaikan, masih malas untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikhawatirkan orang tersebut wafat dalam kondisi su'ul khatimah. Nah ini, maka orang-orang yang jihad fisabilillah dan tujuannya melakukan kebaikan di dunia, nanti akan Allah berikan di akhirat.
Ya, sekarang ini kita mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kita mau untuk istiqomah dalam melakukan ibadah. Karena itulah apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Begitu pula jihad itu banyak. Ada jihad dengan diri kita, Pak. Ini yang banyak dilakukan oleh para sahabat terdahulu. Yang kedua, jihad dengan harta. Harta itu dengan cara apa? Menginfakkan. Kita sedekah, membantu yang namanya masjid, membantu anak yatim, mengeluarkan sedikit rezeki yang Allah berikan untuk kita berikan kepada orang lain. Itu namanya orang yang jihad fisabilillah. Nah, ini Rasulullah diperlihatkan ada orang yang sedang panen kemudian dapat hasilnya, bahkan antara dia tanam dengan hasilnya banyakkan hasilnya. Ini menggambarkan orang-orang ketika hidup di dunia adalah orang yang jihad. Yang kelima, Allah memperlihatkan Rasulullah ra'a unasan tuqradu alsinatuhum wa shifahum bimaqarid. Nabi itu melihat ada seseorang yang lidahnya itu digunting, Pak. Lidahnya digunting pada saat itu dengan gunting, kemudian lidahnya keluar lagi. Ada digunting lagi, ada digunting lagi. Siapa ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan fotobaul fitnah. Inilah orang-orang yang sering ngomong mengenai tentang sebuah fitnah, ngomongin orang, menggunjing orang. Bahkan di sini dikatakan orang-orang yang sering ceramah, Pak. Kita ngeri juga kalau ustaz yang sering ngomong nih. Ketika di dunia ngomong mulu, buat orang lain bagus, disuruh ibadah, disuruh ngaji, disuruh sholat, dirinya itu terbakar. Ini na'udzubillah min dzalik. Khutbah Jumat Pak gitu. Itu orang-orang yang ngomong kayak gitu tuh nanti di akhirat lidahnya diapain? Potong. Gunting, dipotong, ada lagi digunting lagi, dipotong. Na'udzubillah min dzalik. Maka diajarkan dalam agama Islam supaya orang demikian, Pak. Kadang-kadang kan kita nyeramahin orang, nasihatin orang paling bisa. Pinter. Kita buat dirinya, buat keluarganya, buat anaknya, itu nggak bisa, Pak. Sulit sekali. Ya, jangankan kita manusia biasa. Nabi Nuh alaihissalam nabi, bukan manusia biasa, nabi. Yang mana dakwanya 940 tahun, apa yang terjadi sama keluarganya? Anaknya durhaka, istrinya juga durhaka. Nabi Ayub alaihissalam yang mana ketika berdakwah pintar untuk yang namanya nasihatin orang, tapi yang terjadi? Istrinya durhaka kepada Allah Subhanahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajatnya setinggi langit, ketika berdakwah ada aja, Pak, keluarganya masuk neraka. Siapa itu? Abu Lahab, Abu Jahal, itu pamannya Nabi, keluarga Nabi. Maka oleh karena itu nggak jaminan bahwasanya orang-orang yang memang ketika berdakwah bisa jadi ada yang memang masuk ke dalam neraka. Maka na'udzubillah min dzalik. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat dosa sekali seseorang apabila dia mengatakan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Makanya dalam khutbah itu, Pak, luar biasa. Apa salah satu pesan khutbah itu? Usikum wa nafsi bittaqwallah. Saya berwasiat buat diri saya dan buat para hadirin sekalian. Supaya apa? Supaya dia nggak masuk. Kalau dia cuma ngomong masalah ini, ngomong masalah itu tapi nggak melakukan, khawatir nanti di akhirat diapain? Digunting lah. Satu sisi itu resikonya. Di sisi yang lain, kalau dia tidak berdakwah, berapa banyak orang yang memang jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah konsekuensinya. Di sisi lain ada tanggung jawab untuk membimbing orang mendekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lain khawatir yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak kali gitu, Pak. Obat gitu, ngomong kesini jual marketing, tapi tidak sesuai dengan produk yang dia jual. Nah, inilah yang memang kata Rasulullah, nanti di hari kiamat di akhirat akan ada orang demikian. Kemudian siapa lagi? Nabi diperlihatkan buat siapa? Alladzina la ya'tuna zakat.
orang-orang yang kagak mengeluarkan zakat. Siapa ini? Orang tersebut kal an'am, seperti binatang. Di mana binatang itu auratnya enggak ada, badannya itu ada. Nah, manusia nanti di hari kiamat itu badannya ada, tapi pakaiannya enggak ada. Itu ibarat orang-orang ketika hidup di dunia tidak mau mengeluarkan zakat. Uangnya ada, materinya ada, tapi untuk mengeluarkan zakat mal ini tidak mau untuk dikeluarkan. Ini potret orang-orang yang mana ketika nanti berada di hari kiamat. Dan yang selanjutnya adalah tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat, Nabi katakan adalah pada saat itu kepalanya itu ditusuk dengan yang namanya jarum. Jadi ketika orang-orang tersebut berat untuk melakukan sholat, berat untuk sholat jamaah, berat untuk datang ke masjid, itu gambaran yang Nabi diperlihatkan nanti akan ada di hari akhir orang-orang yang kepala ditusuk sebelah sini, keluar sebelah sini, ditusuk dari depan, keluar dari belakang, ditusuk sebelah kanan, keluar sebelah kiri. Ternyata siapa? Umatnya Rasulullah yang mana mereka sering meninggalkan yang namanya sholat. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita dua waktu itu, salah satu doa yang kita baca, Allahumma ajirna minar. Berapa kali Pak? 7 kali. Ya, 7 kali kita baca itu maghrib dengan isya. Tidak disunahkan kita baca zuhur enggak, asar enggak, isya enggak. Yang dianjurkan cuma 2, maghrib dengan isya. Kebanyakan kadang-kadang imamnya apa enggak tahu. Semua waktu dibaca tuh Pak, Allah ajirna minar. Padahal 2 waktu doang kata Nabi. Kenapa demikian? Yang pertama, disitulah sebagai benteng buat kita. Di mana orang itu kalau wafat di waktu malam, setidaknya di waktu maghrib sudah berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Kalau dia melakukan di waktu subuh sebagai benteng buat dirinya, kalau nanti dia wafat di waktu siang, dia sudah berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Berapa kali jumlahnya? 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena 7 anggota manusia yang ada dalam dirinya itu yang bisa menyeret orang itu masuk dalam neraka. Yang pertama nih, lisan kita apa nih? Ya, lisan yang tanpa bertulang, ngomongin orang, gibahin orang, ngadu domba orang, menyindir perasaan orang lain, menyakiti orang lain, ngomong itu kadang-kadang nggak pakai pikir. Iya, nggak pakai dipikir lagi, ngomong kasar dan seterusnya. Itu yang akan menyeret manusia ke neraka. Yang kedua apa? Tangan. Ya. Bagaimana tangan ini Ustaz? Mungkin kalau dulu orang mencuri, orang itu mukul. Ternyata sekarang enggak Pak. Dengan tangan, dengan cara apa? Menggunakan handphone. Ya, kita nge-share sesuatu yang memang tidak bermanfaat, bahkan bisa menimbulkan sebuah kegaduhan. Itu tangan Pak. 2. Yang ketiga apa? Yang ketiga kata ulama adalah mata. Ini mata kita nih. Mata kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebanyakan melihat apa? Melihat yang baik ataukah melihat yang buruk? Ya, melihat Quran atau melihat perempuan lah. Ini mata yang menjadi potensi orang melakukan dosa. Yang keempat apa? Yang keempat kedua kaki kita nih Pak. Kedua kaki kita. Ini kaki kita kebanyakan melangkah kemana? Apakah kebanyakan melangkah ke masjid? Apakah kebanyakan melangkah ke rumah janda? Apakah banyak melakukan kebaikan? Apakah melangkah kepada hal-hal yang buruk? Ini yang akan bisa menyeret manusia. Yang kelima telinga kita nih. Ya, telinga kita kira-kira mendengar hal yang apa? Apakah mendengar hal-hal yang buruk? Apakah mendengar hal-hal yang baik? Apakah kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Quran atau sebaliknya? Itu yang bisa menyeret manusia ke dalam neraka. Yang keenam, perut kita. Jadi perut kira-kira sejauh mana kita isi dengan hal-hal yang halal atau yang haram. Ya, makan, minum, ini halal atau enggak? Ini haram atau enggak? Pendapatannya dari mana? Memperolehnya kita dari mana? Kalau itu kita konsumsi, kita makan dari yang haram,
dikhawatirkan ini bisa menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Dan yang ketujuh adalah kelamin seseorang, kemaluan seseorang. Ibarat orang nanam itu nyebloknya ke sawah sendiri apa nyeblok ke sawah orang lain. Kalau orang sering berzina, orang yang sering melakukan prostitusi dan seterusnya, itulah yang menyeret manusia ke dalam api neraka. Dari 7 anggota itu yang paling banyak dosa 2. Makanya kata Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang bisa menjaga 2 hal. Kalau mau dia selamat, jagalah lisannya dan jagalah tangannya. Karena 2 hal inilah yang kata Rasulullah banyak berpotensi melakukan dosa. Maka kita baca tuh Allahumma ajirna minan nar. Kalau sendiri kita baca Allahumma ajirni minan nar. Sebanyak 7 kali. Kenapa? 7 anggota inilah yang banyak melakukan dosa. Mata, telinga, lisan, tangan, 2 kaki, perut kita dan juga kelamin kita. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah Nabi itu melihat orang itu minum yang namanya darah. Yashrabuna minas sharifil kharij minaz zina. Dia ini meminum yang namanya darah, nanah. Dari mana ini? Ternyata orang ini dulu semasa hidupnya sering minum yang namanya khamar. Jadi semasa dunia dia sering minum khamar. Ustaz, kalau narkoba gimana? Kalau ekstasi gimana? Di zaman Nabi kan nggak ada. Itu sama Pak kedudukannya. Mau dia minum khamar, mau sekarang dia mengkonsumsi ekstasi, narkoba, pil apa tuh? Pil BK apa pil KB? Pil anjing ya. Pil itu sama sebetulnya. Nah orang-orang yang memang senantiasa begitu terus masa di dunia, nanti di akhirat minumannya apa? Minumannya darah dan nanah. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir yang memang cukup penting saya sampaikan adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuan akhirnya salat. Tujuan akhirnya salat. Tapi kenapa dai itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Bukan langsung ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Ada beberapa hikmah yang memang oleh ahli sejarah dibahas. Yang pertama adalah izharul haq ala man nada. Allah tujuannya untuk menampakkan satu kebenaran buat orang yang menentang. Ternyata itu perjalanan dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa itu sangat jauh. Itu kendaraan paling bagus pada saat itu cuma onta. Itu kurang lebih beberapa mil perjalanan nggak bisa ditempuh dalam waktu setengah malam atau sepertiga malam, nggak bisa Pak. Ternyata ada orang yang pada saat itu pernah ke Masjid Aqsa. Nabi setelah selesai Isra Mi'raj ditanya, Muhammad, kamu ini benar-benar melakukan Isra semalam? Benar. Kalau kamu melakukan sebuah peristiwa Isra, coba jelaskan kepada saya. Siflana Baitul Maqdis, ceritakan kepada kami itu bagaimana Baitul Maqdis, kaifa binahu wa kaifa hayatuhu, bagaimana bangunannya, bagaimana struktural yang ada berapa detailnya, ada berapa tiangnya, supaya kami yakin bahwa kamu itu melakukan Isra benar-benar dengan jasad dan ruhnya. Jadi kita ngaji di mana? Mimpi apa sadar kita? Mimpi apa sadar? Sadar. Kalau kita sadar, kita pulang di rumah atau kita bercerita kepada orang lain, kira-kira bisa cerita apa enggak? Bisa. Kemudian yang ngaji, teman kita tahu nggak siapanya? Tahu. Yang dibahas apa tahu enggak? Tahu. Kenapa tahu? Karena kita sadar dalam mimpi. Sebagian orang mengatakan Nabi Muhammad Isra itu dalam kondisi mimpi. Maka karena sadar Nabi cerita tuh Masjidil Aqsa itu bahwasanya masjidnya warnanya ini, tiangnya ini, bangunnya seperti ini. Nabi dengan gamblangnya, dengan jelasnya menjelaskan ke bangsa Quraisy. Seandainya Nabi itu langsung Allah Ta'ala mi'rajkan yang namanya ke atas, ya,
apa namanya? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pasti banyak orang yang nggak percaya, nggak mungkin Rasulullah melakukan yang namanya dirasakan. Bisa jadi Nabi Muhammad cuma mimpi. Ini aja udah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, banyak orang yang nggak percaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Baitul Maqdis ini tempat yang paling dekat ila babis samai dunia, kepada pintu langit dunia, Pak. Makanya Los Angeles kemarin kebakaran ya. Sampai hari ini kan presiden ngomong tadi kutuk tuh Palestina menjadi neraka. Ya, ternyata apa? Negara dia yang kebakaran, habis tuh berapa hektar, habis berapa triliun dan seterusnya. Nah, kenapa Baitul Maqdis ini tempat yang paling dekat ke langit dunia? Dan disitulah waliyakunul uruju kemudian di situ Pak ada tiang, ada tangga yang nanti Nabi itu naik ke Sidratul Muntaha. Ini kita ada di bawah nih, kita ada di bawah. Ya, nanti kita mau ke lantai 2 lewat mana? Tangganya antara bumi dengan langit itu ada di Masjidil Aqsa. Maka disitulah Nabi diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Yang ketiga adalah Baitul Maqdis Majma' Arwahil Anbiya. Baitul Maqdis tempat perkumpulan ruh-ruhnya para nabi. Jadi banyak nabi itu wafat di mana? Di Baitul Maqdis. Maka disitulah Baitul Maqdis merupakan tempat yang sangat mulia. Yang ketiga adalah Baitul Masjidil Aqsa adalah masjid yang memang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada berapa masjid yang mulia? Ada 3. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa, yang keempat Masjid Kuba, Pak. Jadi bandingannya kalau kita sholat di Masjid Aqsa itu 500 kali dibandingkan Masjid Al-Ittihad. Di Masjid Al-Ittihad berapa kali kita sholat, Pak? 1 kali sholat di Masjid Aqsa itu 500 kali. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu bandingannya 1000 kali. 1 kali sholat di sana 1000 kali kita sholat di Al-Ittihad. Kalau di Masjidil Haram itu bandingannya 100.000 kali. Makanya kata Nabi, janganlah memaksakan perjalanan kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau ibu beda, 1 masjid lagi, Masjid Al-Jabar. Kalau belum ke Al-Jabar itu afdol. Ya, padahal kita tidak boleh memaksakan perjalanan kecuali 3 masjid. Gak punya duit, gak punya uang, diajak ke Masjid Al-Jabar, boleh-boleh Pak. Ya, sudah belain. Kecuali kemana? 3 masjid sama aja. Kita sholat di Masjid Al-Ittihad dengan sholat di Masjid Al-Jabar sama, pahalanya sama, nggak beda. Nah, ini 3 masjid yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Inilah alasannya kenapa Rasulullah pada saat itu diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita bahas tentang mi'rajnya Nabi. Ini baru perjalanan Nabi tuh. Nabi mampir ke beberapa tempat, Nabi sholat, di situ ada Masjid Aqsa, dan disitulah banyak Nabi diperlihatkan mengenai kondisi umat Islam. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas Nabi itu ketika Mi'raj lebih dahsyat lagi. Disitulah Allah perlihatkan beberapa keadaan yakni surga dan neraka yang memang menjadi tempat umat kita, umat Islam. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini Pak, Bu, ada yang ingin ditanyakan mengenai tentang kisah Isra Mi'raj? Apa? Sudah cukup. Ya, inilah beberapa sejarah tentang surah Nabawiyah, yang mana sejarah ini salah satunya adalah kita ambil hikmahnya ketika Rasulullah memperlihatkan kondisi-kondisi umat yang berada nanti ketika di akhirat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari itu semua. Apakah orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang yang ngomongin
tanpa ada sebuah bukti, orang hanya sekedar ngomong doang tanpa ada sebuah perbuatan yang dilakukan, kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari hal yang itu, dan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridha dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Bihadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi sihhatin wa 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.